Halo teman-teman, Renar Budiarto, welcome back to my channel. Teman-teman, kembali lagi bertemu. Saya ingin sharing film Finding Mr. Right. Jadi inti ceritanya itu mencari jodoh, mau lelaki mau perempuan, sebetulnya penuh lika-liku, penuh perjuangan, banyak masalah yang harus diselesaikan. Lelaki mungkin nanti masalahnya itu soal pekerjaan, soal ya dapat istri yang baik, dapat pasangan yang cocok, yang sederhana, yang tidak merongrong. Istri juga sama, perempuan juga sama. Dia harus mendapatkan, kalau mau langgeng harus dapat suami yang sesuai dengan dirinya, yang mau menemani dia pergi, yang mau selalu ada, yang nggak bermasalah di pekerjaannya, yang nggak ditangkap polisi karena korupsi atau kena hukuman penjara, atau suami yang setia, dan ya yang punya uang kayak gitu. Jadi antara laki sama perempuan tuh plus minus saling melengkapi, dan harus ketemu cocoknya itu di mana. Misalnya suaminya lagi berjuang, makanya orang yang berjuang itu bagus sebetulnya kalau punya rasa mau berjuang. Tapi kalau nggak punya harapan itu ya repot. Kalau pasangan istri menemukan calon suami yang mau berusaha, mau berjuang sama-sama, atau enggak ya bisa matching. Misalkan laki sama istrinya nggak mau berjuang sama-sama, ya repot juga ya, nggak tahu. Atau enggak bisa juga ya suaminya nggak apa-apa, istrinya jadi ibu rumah tangga atau punya usaha sendiri, atau tapi nggak ribut gitu. Nanti suaminya juga berusaha sebaik-baiknya. Jadi yang mencari kecocokan itu yang nggak gampang, yang nggak semudah. Bisa mudah kalau cocok, kalau nggak cocok itu nanti mungkin ada ego, mungkin si perempuannya mau enaknya sendiri, suaminya juga mungkin belum bisa, kemudian nggak sabar cari lagi laki yang lebih hebat. Sama laki juga bisa jadi cari istri yang betul-betul baik, yang jujur, yang tulus, yang kalau dia misalnya laki sederhana, ya mungkin dia cari perempuan yang nanti mungkin lebih kaya, atau enggak yang bisa menerima apa adanya. Tapi kalau nanti suaminya ini udah hebat, nggak mau hanya dengan satu perempuan saja, mungkin dia mau berkenalan dengan banyak perempuan lain. Jadi nggak ada yang tahu. Jadi semua nggak ada yang sempurna, teman-teman. Di film Finding Mr. Right ini digambarin perempuan cantik dari Cina, hamil di luar nikah, dan digambarin ini nggak tahu fiktif atau enggak, kalau dia tetap di Cina dan ketahuan melahirkan di Cina dengan kondisi tidak punya anak di luar nikah, bisa kena denda. Kalau dulu kan disuruh dibunuh kan, diaborsi. Kalau zaman sekarang mungkin lebih kemanusiaan, kena denda. Ini fiktif, saya nggak tahu fiktif apa enggak, tapi dendanya besar, bisa ratusan juta gitu, bisa sampai hampir 200 juta mungkin. Jadi digambarin perempuan ini diminta suami yang selingkuhannya itu, yang suami sudah punya istri, untuk ke Amerika. Di Amerika juga nggak mudah. Ke Amerika juga nggak mudah karena perempuannya hamil besar atau ketahuan hamil besar, dikhawatirkan itu nggak boleh terbang ke Amerika karena dianggap nanti mau dapat warga negara di sana, atau kayak gimana ya prosedur atau tingkat keamanan naik pesawat, nggak bisa. Akhirnya dia nutupin itu pakai korset segala yang kuat sehingga nggak kelihatan hamil. Udah, akhirnya dia sampai di Amerika, dia nunggu Grab lama, dia bete, kemarin penjemputnya, supirnya dimarahin, oh ini. Tapi supir tuh baik, dia tetap bilang, si perempuan bilang minta dianterin ke rumah sakit ilegal karena khawatir baru mendarat sudah mau melahirkan, takut ditanya dokumen macam-macam, takut dipulangin langsung karena masih bisa jeda berapa hari, berapa lama gitu, berapa bulan mungkin kan. Takut nih suruh pulangin, dan dia juga takut kalau dipulangin nanti kena masalah di Cinanya itu. Akhirnya dicariin tempat bersalin yang aman. Di tempat bersalin itu dia bisa tinggal, berkenalan, ibu yang punya rumahnya itu ibu-ibu juga baik. Malah dianya itu ngerasa punya uang, ngerasa punya selingkuhan suami kaya. Jadi minta kamar mandi dalam, minta kamar gede. Cuman kan dia harus aman dulu. Jangan sudah aman malah terlalu aneh-aneh permintaannya. Akhirnya tapi saking baiknya itu dikasih kamar yang dia minta, yang kamar mandi dalam gede. Kemudian dia bisa lah rada foya-foya sampai sewaktu-waktu
apa namanya, selingkuhannya dia ini ditangkap polisi. Jadi kartu kreditnya semua keblokir. Dan sebelum kejadian ini dia juga dekat sama si sopir pengemudi online ini yang punya anak, dan dia ternyata dokter, dan dia itu juga ditinggal sama istrinya karena dianggap istrinya itu manajer perusahaan besar, sedangkan si suami ini walaupun dokter tapi di Amerika nggak dianggap. Mereka pergi dari Cina karena katanya kurang sesuai dengan, ya nggak tahu ya, Cina sekarang juga udah maju banget kan, tapi nggak tahu lah nggak sesuai apanya lah, macam-macam juga lah ya kehidupan. Malah mereka sudah sampai di Amerika, di negeri harapan, negeri bebas, bisa tinggal visa di sana aman, ya malah digambarin malah berpisah. Jadi orang nggak ada ininya, nggak ada puasnya gitu. Kadang ada ini itu mau apa, nggak bersyukur sebetulnya. Akhirnya si suami ini nyambi di Cina bekas dokter, jadi punya rumah bagus segala di Amerika digambarin, tapi pekerjaannya itu harus tingkat izin lisensinya itu belum bisa aktif langsung di Amerika kayaknya kan. Jadi dia nyambung hidupnya dengan jadi pengemudi online gitu. Tapi dia sama si perempuan yang dari Cina ini yang baru dikenal, yang dia mau nganterin itu jadi dekat. Walaupun si ini macem-macem gayanya gini tinggi lah, nanti suaminya katanya selingkuhannya mau datang ini tuh, ternyata orang yang kaya, selingkuhannya juga ada keluarga sebetulnya kan. Jadi dia dikecewain walaupun dia dikasih barang mewah, ada kartu kredit itu. Nah waktu di penjara nunggu, selama di penjara itu akhirnya dia dekat sama si pengemudi online yang dokter ini sebetulnya. Udah habis itu si Chong ini yang selingkuhannya di Cina akhirnya bilang dia udah dibebasin dari penjara, dia bisa sama istrinya di Cina. Dia minta si Jia namanya, si yang tadinya mau melahirkan di Amerika disuruh pulang sama anaknya, mau dijadiin istri. Cuman kemewahan itu yang dia rasain waktu di Cina segala itu nggak bisa nutupin kesepian dia akan sosok suami yang selalu perhatian, yang selalu nemenin. Beda dengan yang pengemudi taksi online yang selalu ada, yang mau nemenin, yang mau denger, mau ngajak jalan, mau menuin inilah Natal bisa sama-sama. Ini dia nggak bisa rasain semua. Akhirnya dia di Cina juga balik lagi ke Amerika, digambarin dia nggak jadi nikah, dan dia anaknya segala nggak ditanggung sama si selingkuhannya ini. Dan selingkuhannya itu balik lagi ke istrinya di Cina. Di Amerika dia bikin usaha jualan kue, atau dia mungkin punya izin itu karena ngelahirin di sana atau gimana, sisanya saya juga nggak tahu, nggak ngerti, gambarin di film. Tapi dia di sana bisa berkembang jalan bisnisnya, dan kan udah jadi nggak kontak sama si pengemudi taksi online, sampai sempat waktu dia masih hamil itu anaknya si pengemudi taksi online ada kan, diajak tuh ke Empire State Building kayak gitu-gitu. Dan dia ingat si anaknya ini bilang ke bapaknya, mungkin nih doa penyatuan alam juga ya, feelingan perasaannya ada, jadi meluap, dan ajak ayahnya ke Empire State Building. Atau lagi kepengen foto di sana. Begitu kembali lagi, begitu lagi foto, masukin media sosial, ada media sosialnya si tadi yang Jia itu yang mau melahirkan di Amerika dan sudah lahir di Amerika. Ternyata dilihat sama dia yang udah lagi usaha catering makanan. Dan akhirnya dia cepet-cepet si ininya jadi bertemu lagi di sana, jadi kejar-kejaran ketemu di sana, dan akhirnya mereka berjodoh dan mereka bisa digambarin sama-sama di film. Jadi itu teman-teman, intinya bahwa kita bersyukur apapun keadaan kita walaupun masih susah, tapi kita tidak kehilangan impian, punya harapan yang tinggi. Itu udah modal untuk kita bisa berjuang, modal untuk kita bisa bertahan hidup, modal untuk kita bisa maju, tidak kehilangan harapan. Yang membuat kita mati saat kita sudah kehilangan harapan, kehilangan momen rasa bahagia, rasa ingin bahagia, rasa ingin sukses, itu udah kacau. Misal kita ingin punya pasangan yang baik, yang cantik, yang kita mau, udah kita harus punya harapan, faith, keyakinan kita bisa dapat itu, dan kita usaha. Udah yakin kita jalanin kehidupan, usaha ini semua dengan baik, niscaya semua akan baik dengan sendirinya. Walaupun kita susah, walaupun nanti mungkin jalannya agak belok-belok lagi,
terus jalanin, jangan pernah menyerah teman-teman. Pasti semua kebaikan akan terus ada selama kita masih dipercaya menjalani hidup di dunia ini. Dan semoga kita bisa menjadi selalu orang baik. Semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye-bye teman-teman.